Muga-muga rezekine sing barokah, bisa ziarah Mekah Madinah, jadi bapak haji ibu hajah. Amin Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat jawab uluk salam, muga-muga tekan ngomah ulih duit 8 juta. Giliran duit amine banter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqo hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya Rabbal alamin. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz wal ustadzah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada khinal kiram Bapak Kiai Mas Buhin selaku Ketua MUI Kecamatan Sukra ingkang tansah kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos kepada Al Ustadz Tarwadi selaku MUI Desa Sukrawetan yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Ki Haji Darman ingkang tansah kaula hormati nulinjih, ingkang tansah kaula ta'zimi. Wabil akhos kepada panjenenganipun akhinal kiram guru Casmuri ingkang tansah kaula hormati nulinjih, ingkang tansah kaula taati. Wabil akhos kepada panjenenganipun Haji Supardi selaku Ketua DKM Al Ikhlas ingkang tansah kaula hormati nulinjih, ingkang tansah kaula cadong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada panjenenganipun Al Ustadz Heru ingkang tansah kula hormati nulinjih, ingkang tansah kula muliaken. Dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai, para tokoh ulama yang tidak bisa kami sebut asma karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami cadong barokah doanya. Wabil akhos kepada forum komunikasi pimpinan Kecamatan Sukra, wabil akhos kepada Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili dari sektor Kecamatan Sukra beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak Dan Ramil dari Koramil Kecamatan Sukra atau yang mewakili beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah Desa Sukrawetan, wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Kuswandi selaku Kepala Desa Sukrawetan beserta Ibu ugi beserta Ibu nggak ikut naik. Oh ya, buku tadi beli pentol dulu Pak. Soalnya tadi putrinya Peku nangis mau berangkat ke sini. Tentu Pak Kuswandi selaku Kuwu Desa Sukrawetan soho Ibu beserta perangkatnya, yaitu seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemri, Bapak Ketua BPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Sukrawetan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Moga-moga berkahnya pangkat menjadikan maslahat lan nambahi manfaat. Allahumma ya Rabbal. Wabil akhus kepada keluarga besar panitia penyelenggara pengajian akbar, keluarga besar masyarakat Sukrawetan dan sedaya para donatur, saya minta tepuk tangan dulu dong buat para panitia yang telah melaksanakan pengajian begitu luar biasa. Sing keprok utangi lunas kabeh, sing amene banter ketara utangi akeh. Moga-moga rezekine sing barokah.
para donatur, para agnia, para dermawan, dan mudah-mudahan seluruh keluarga besar para agnia, para donatur pengajian hari ini selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Wabillahi khos kepada keluarga besar Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Sukrawetan. Wabillahi khos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rekan-rekan Banser yang kami hormati, dan rekan-rekan Denwatser yang kami banggakan. Wabillahi khos kepada Ibnu IPPNU, Pemuda Karang Taruna, rekan remaja-remaja Masjid Mushola di Sukrawetan, tak lupa kepada seluruh santriwan santriwati, jomblowati, mbak kakung, mbak putri, sing prawan-prawan moga-moga cepet payu laki, sing bujang-bujang cepet payu rabi, sing duda randa enggal uli ganti, sing tua-tua moga-moga cepet entuk rezeki, enggal pangkat haji Allahumma. Sing pada jumeneng ngadeg muga-muga imane sing pada jejeg, sing pada linggih lenggah geliasa, sing pada ahli ibadah. Sedaya para tamu undangan, Bapak Haji, Bu Hajah, para calon haji, para calon hajah, jamaah Masjid Al-Ikhlas rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya sak temene manusia adalah makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih terang gelentang panas yang bersula, dikasih udan baik yang bersula, giliran dikasih udan bareng karo panas ngene ngarani jare udan ketek. Bahasa Sundanya katanya udan poyan. Padahal udan ora udan kabeh nikmate Gusti. Sing hari ini kipas-kipasan bleweran keringete nganti blobor celake, mudah-mudahan dadi blobor kabeh dosane Allahumma. Allahumma. Cek suara dulu sampai ngisor wit pelem. Assalamualaikum. Masya Allah, iki ngajine persis kayak lagi piknik tamasya. Ngajine nang ngisor wit pelem malah gawa tiker dewek, gawa sangu dewek. Sebelah belakang sana assalamualaikum, yang belakang halo, iya masih sadar, alhamdulillah. Kebagian snack napa mboten? Ora kebagian, mula mangkatnya sing gasik tetep ora keduman snack. Oh, keduman, ya Allah orang ngaku ibune. Walaupun ngajine nang petengan, walaupun ngajine gelap-gelapan, sing penting suarane jelas kedengeran. Nggih Bu nggih. Justru ngaji nang petengan seneng neng ngantuk ora kewenangan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk blambene. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangakaro. Udah saya antisipasi terlebih dahulu, soalnya kalau diundangin mumpuni jauh-jauh dari Cilacap ngaji tekanang Sukrawetan tinggal ngantuk kan malah rugi Bu. Ngantuk niku nikmat, tapi kalau ngantukan kui bahaya. Sale arane wong ngantukan, kata Imam Al-Ghazali, an-naumu syibhul maut. Wong ngantuk iku kaya wong mati. Wong ngantuk kaya wong diarani urip kok ora obat. Dikira mati tapi tangane geragapan mangani senek. Dadi wong angger ngantukan la yamutu wala yahya, tidak bermutu ngabisin biaya. Jadi kira-kira ngaji malam hari ini sama keluarga besar masyarakat Blok Kedung Mulia Sukrawetan kira-kira selesai pragat jam pira Bu? Jam pira? Jam 2 subuh. Masya Allah. Kula naik jam 9, pragate jam 2 subuh, berarti ngajine 5 jam. Ya Allah, iku ngundang apa ngontrak?
Baku, saya mau tanya Baku, emang nang desa Sukrawetan ada kiai ceramah sampai 5 jam ada? Senyumnya Baku mencurigakan. Nek ngejawab orang bokora dicoblos maning. Ngejawab iya khawatir ngapusi. Saya tanya sama panjenengan, Bu, anak nang kecamatan Sukra kiai mubaleghah ceramah sampai 5 jam ada? Ada. Kiai siapa? Kita mumpuni nyong. Oh, jadi malam iki mumpuni sekaligus kelinci percobaan. Allah karim, mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa Allahumma. Sebelum saya lanjut, luar biasa loh Pakku, ini panitia persiapan begitu matang sampai sound sistemnya enteng banget buat ngomong. Tapi saya minta ini Pak pengatur sound sistemnya sebelah mana nih? Sebelah kanan. Tadi di awal pas saya salam enteng banget, soalnya nggak pakai echo. Saya kurang suka kalau pakai echo. Yang pertama, ngapunten sangat, suara saya dasarnya udah ngebas. Jadi kalau pakai echo nggak jelas. Jadi jangan ada echo di antara kita. Yang kedua, jangan pakai efek, apalagi efek samping. Soalnya ini banyak gedung rumah warga, jadi kalau pakai efek malah mantul-mantul, akhirnya suaranya nggak jelas. Kecuali kalau diiring rebana, ada baca sholawat, boleh pakai echo. Nah, begini baik malah udah jelas kok. Kayak pas mau di awal kita mulai, malah jelas banget nih pas lagi salam. Nah, begini baik udah cukup, alhamdulillah. Dari sebelah kanan jelas mboten? Sebelah kiri jelas mboten? Matur nuwun pakson bisa jadi utik-utik maning pentile. Pentil iku sound sistemnya, ya Allah. Begini ku ngajak ngaji sampai jam 12 subuh. Baru mulai udah pikirannya ngeres. Maksudnya pentil-pentil iku arane sound sistemnya. Matur nuwun Pak sound system, moga-moga sound sistemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah, sumrambah kepada kita para jamaah Allahumma. Pengajian hari ini Pakku menyampaikan meriahnya luar biasa. Panggungnya duit. Ini bangunnya pakai duit nih panggung, walaupun panggungnya rada pating kerembut. Tuh kan ya nggak apa-apa. Tapi Pak, sampai hari ini ternyata Sukrawetan desane subur, masyarakatnya makmur, bisa tanam bisa tandur, nandur palawijan, nandur sayur mayur, nandur kapuk kapas bisa gawe kasur, nandur kacang hijau bisa gawe bubur, nandur watu putih bisa dadi kapur, wong wadone ayu-ayu nganggo bedak nganggo pupur, nandur mbako sing apik digawe rokok, sing ala digawe susur. Mulane Sukrawetan kudu gede syukur, aja dadi menungsa kufur, ben dunya akhirat makmur. Allahumma Allahumma. Kenapa Sukrawetan kudu bersyukur? Dalam waktu satu malam buah naga begini banyak Pak. Langka nangan dindi. Panggung tumbuh buah naga dalam waktu semalam rendel nemen iki. Ya Allah ya Rahman. Perancangnya panitia nih perancangnya, tepuk tangan dulu dong buat panitianya. Masya Allah secerdas ini, buat namung lumbu sente. Ternyata buah naga bisa tukul segini banyak, alhamdulillah ya Allah. Khusus buat saya, dibawa pulang, nggak muat ini, saking penuhnya. Saya cuman bersyukur ini atas nama keguyup rukunan warga masyarakat Sukrawetan. Kalau nggak guyup rukun nggak mungkin dirahmati Gusti Allah. Betul Baku? Betul Baku? Seluruh elemen masyarakat ikut berjuang, perentil
ana sing urun patungan 15.000, prentil ana sing patungan 50, prentil ana sing urun 100, prentil ana sing patungan nganti jutaan, bahkan ana sing tekamene belas ora urun ya ana. Tapi jangan salah, walaupun hadir di sini nggak ikut patungan, hadirnya Anda ternyata ikut berkontribusi nderek amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan sampai panjenengan rawuh di sini ternyata maaf hanya sekedar mau lihat, meniteni dan menengeri, merongosnya mumpuni. Eman-eman, what is a eman-eman? Oh ya, sound systemnya miliki malah pakai tuanya tua atas ini. Gak apa-apa Pak, udah tadi di awal aja, gak usah diutik-utik maning pentile. Seneng banget ngutik-utik. Nih kayaknya kudu sholawatan dingin gitu Bu. Kersane sholawatan, sound system meniko medang kopi baik Pak. Volumenya malah gak dikecilin dikit Pak, biar gak bengong soalnya. Saya memang gak punya sound system, tapi saya megang mic itu sampai dari kelas 3 SD, umur 8 tahun sampai sekarang. Saking pahamnya, dulu aslinya suara saya itu seperti gadis-gadis pada umumnya Ustadz Heru. Suaranya bening begitu, melengking. Tapi hari ini suara saya alhamdulillah di nada Laura, lanangora wadonora. Gara-gara banyak sound system yang akhirnya merubah struktur pita suara saya, sehingga akhirnya suara saya memang dasarnya begini serak. Jadi biar nggak bengong, mungkin malah volumenya dikecilin. Tadi pas di awal itu enak banget tuh, pas lagi saya salam, nggak mau ngeden orang ngetok na tenaga metu suarane dewek gitu. Kita baca sholawat dingin. Shallu ala Nabi Muhammad. Di tanah Mesir dulu ada seorang imam namanya Imam Bushiri. Imam Bushiri adalah seorang salafus soleh yang ternyata ahli ibadah. Masya Allah, kuat di dalam dia sholat, kuat di dalam baca Qur'annya, kuat di dalam zikirnya. Tapi ternyata orang semakin kuat imannya, maka semakin berat ujiannya. Pohon semakin tinggi, semakin rindang daunnya, bahkan semakin banyak buahnya, maka semakin berat ujiannya. Maka hanya pohon yang ada buahnya yang dibandemi, diserampangi, dikerataki watu. Di sini nyebutnya dikerataki sama nggak ya? Sama. Sarwa. Pada baik. Mungkin yang ngomongnya pada baik. Contoh pohon mangga. Pohon mangga yang buahnya banyak, ternyata pasti dikerataki sama bocah-bocah. Semakin rindang daunnya, semakin tinggi pohonnya, semakin kencang angin meniup, resiko jadi wit, resiko jadi pohon. Tapi kalau jadi pohon gak mau kersok ketiup angin, ya gak usah jadi pohon, jadi suket bain. Ibu tahu suket nggak? Sini nyebutnya apa? Sami. Saya khawatirnya bahasanya beda. Mau pakai bahasa Indonesia, takutnya yang sepuh nggak paham. Mau pakai bahasa Jawa, Cilacap memang ngapak, tapi ada sekitar beberapa bahasa yang berbeda. Sehingga malam hari ini mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Indramayu, apa bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Wah, panitia nantang perkara. Oke lah kalau begitu. Glory to be Allah Subhanahu wa Ta'ala, the God who created human being and teaches the language, which has given grace also we can get together on the Sukrawetan our beloved. May peace be always on the messenger of Allah Subhanahu wa Ta'ala, the noble human being and teacher of all people, who follow his teaching and consistently progress Islam. We belong to the followers to get syafaat fitini fitunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Bentar, jenengan amin-amin emang tahu artinya? Lah, berhubung orang ngerti. Iki bahasa Inggris kula juga mumungan. Jadi iki bahasanya campur sari bae ya Bu ya.
Bahasanya campur sari bain ya. Ya begitu Pak, jangan pakai bahasa Inggris, si Bapak nantang perkara. Ternyata kalau nggak mau ketiup angin, nggak usah jadi pohon. Dadi suket bain. Tapi resiko dadi suket lebih gede. Arane suket harus gelem diinjek-injek sama manusia. Lamun si lamun cuman diinjek-injek manusia, langgar tidak wedus. Lamun namun didetok nang wedus lah karo diuyui. Itu resiko dadi suket lebih asor derajate. Namanya wit arane pohon, semakin tinggi pohonnya, semakin rindang daunnya, maka semakin besar pula kencang angin niup. Maka seperti hari ini Bapak Ibu, bahwa ternyata musim itu sudah nggak bisa diprediksi. Kita yang pertama ikut berbelasungkawa di tetangga kabupaten kita di Cianjur telah mengalami musibah. Bahkan menyusul dari Jawa Timur, Semeru pun ikut gugur gunungnya, bahkan meletus. Nembe angub, gunungnya nembe angub, gue durung watuk nembe angub. Punten Kiai, di tempat kami Jawa Tengah itu ada sebutan nyala mangsa. Nyala mangsa artinya musim yang sudah tidak bisa diprediksi. Padahal orang tua kita dulu kalau nebak musim itu pakainya ilmu titen. Bisa tepat padahal nggak ada BMKG. Nggak pakai alat canggih, tapi orang tua kita, pendahulu kita kalau nebak musim itu tepat. Mangsa ketelu ya mangsa ketelu, mangsa kepitu ya mangsa kepitu, mangsa kesana ya mangsa kesana. Nebaknya bisa tepat padahal cuma pakai ilmu titeng. Lah zaman sekarang udah ada BMKG, alatnya canggih, tapi cuaca nggak menentu. Udah nggak bisa dihitung lagi tuh namanya musim. Sampai-sampai pada menyalahkan kalau musimnya pas lagi musim hujan mesti banyak musibah, begitu ngomongnya. Padahal Allah mengatakan wa nazzala minas samaa'i ma'am mubarakan, yang namanya udan mudun saka langit, mubarakan gawa barok. Kurang mantap. Kondisi sabar. Wa nazzala minas samaa'i ma'am mubarakan, udan diturunkan dari Allah menika saka langit, mubarakan gawa barokah. Ini Allah loh ingkang ngendikan langsung teng ayat Quran Bu. Tapi kenapa manusianya malah ngucap jari udane sing gawa musibah? Padahal cetak arane udan gawa barokah. Bisa saiki cuaca wis nggak menentu, jebule doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas. Ternyata kerusakan nang daratan, kerusakan nang lautan iku kabeh merga polae menungsa. Bu nyala mangsa musimnya wis ora bisa diprediksi, jarene salah musim, ora wayahe tapi diterjang. Mula jangan heran banyak perawan gadis malah ngelahirin bayi, kan salah musim Pak, durung wayahe. Contoh kalau ilmu pesten Pak, namanya cempe kan anak wedus ya. Sini nyebutnya apa? Sami nggih. Cempe kudune nusune karo wedus, pedet nusune karo sapi, gudel nusune karo bayi nusune karo kalau pakai ilmu pasti namanya bayi nusune karomboke. Tapi sakniki dudu musim sinyalai kita, tapi kita sinyalai musim. Jebule saiki ake bayi malah nusune karo sapi.
berarti dudu musim sing nyalai kita, tapi menungsane sing pada nyalai musim. Padahal air susu ibu adalah susu terbaik yang dirahmati Allah. Untuk apa? Sistem kekebalan imunitas seorang bayi. Tapi sekarang banyak bayi nusune karo sapi. Dari sejak kecil sudah dijejeli namanya zat kimia. Kita ikut berbelasungkawa. Kemarin banyak bayi-bayi meninggal dunia karena penyakit ginjal akut. Harus dilarikan ke rumah sakit, bahkan ternyata operasi sampai cuci darah 1 hari sampai 4 kali. Bahkan kita ikut berbelasungkawa, banyak bayi yang meninggal dunia meregang nyawa. Pertanyaannya, kalau susu ibu adalah air susu terbaik, kenapa kita sekarang justru menjejali anak-anak bayi pakai zat kimia? Bukan musim yang nyalai kita, kita yang nyalai musim dengan beralasan maaf hak asasi manusia. Seorang ibu yang gak mau menyusui anaknya dengan menyampaikan alasan pertama, minta dihargai haknya. Yang kedua, orang nyusoni anaknya maaf jare susune sing ora metu. Yang ketiga, jare maaf nek nusoni anaknya kuatir bentuknya berubah. Bahkan yang keempat dengan alasan orang gelem ngusoni anake jarene bayine sing ora gelem ngenyot. Ya maaf punten, kepimen bayi narep ngenyot lu mana pada mambu mbako. Bukan musim yang nyalai kita, tapi kita yang nyalai musim. Maka hari ini musim sudah tidak bisa diprediksi, malah justru ternyata kita yang nyalai musim. Wis ora kudune tapi dilakoni diterjang. Di antaranya ketika Kanjeng Nabi ditanya oleh malaikat Jibril, "Ya Rasul, kapan datang hari kiamat?" Ternyata Kanjeng Nabi menjawab, sing takon karo sing ditakoni pada ra ngertine. Tapi walaupun sing takon karo sing ditakoni alias makhluk langka sing ngerti tekane dina kiamat cuman Gusti Allah, tapi Allah kasih tanda-tanda datangnya hari kiamat. Di antaranya datangnya hari kiamat, ada seorang ibu yang melahirkan tuannya. Apa artinya? Nek wong tuane sugih anak dadi raja, tapi giliran anak sing sugih wong tua dadi budake. Pertanyaannya, apa sekarang sudah terjadi? Contoh kecil maaf, akeh putu, akeh cucu dititip-titip nama ranggone mbae. Ana nangkene cucu pada titip naringgone Mbah Nini Mbah Kaki. Akeh. Maaf, gak ada larangan, bahkan gak ada dalil yang melarang supaya anak itu maaf dititipkan ke nggone mbae. Gak boleh, itu gak ada, Bu. Itu masalah dari individu masing-masing. Cuma maaf, yang namanya kesepuan, waman nu'ammir hununakisu fil hulqi, barang siapa dipanjangkan umurnya maka akan dikurangi nikmatnya. Yang namanya nitip itu kan paling 1 atau 2 minggu namanya nitip. Tapi kalau nitip cucu kali bayi abang nanti bayune brengosan, itu bukan nitip tapi numpang urip. Namanya orang udah sepuh, Bu, tinggal cari bekel, golek sangu pamare ngendi? Pamare ngalam barzah. Wayah wis tua, wayah temungkul, wayah tua, wayah golek sangu. Ning ketitipan putu nembe takbiratul ihram salat duhur, Allahu akbar, ki putuku dening durung balik dolan ya. Waduh, nganti jam 5:30 durung balik. Jangan-jangan kecemplung empang kayak bocah.
ibadahnya jadi kurang khusyuk. Lagi ngedidik kita, ngerawat kita, ngegedein kita juga udah luar biasa rekasa. Lalu ternyata dari ketitipan putu, ya maaf nun sewu. Arane wong wis tua, wong wis sepuh, wis kudune wayahe golek sangu. Ning kudune golek sangu. Anje, nggih mangga Pak Ustaz. Koriknya nggih. Nggih koriknya sumangga karena memang harus ada jadwal lagi Ustaz. Sumangga terima kasih kehadirannya. Oh ya, alhamdulillah Kang Santri yang baca kori, yang kori tadi santri. Alhamdulillah bener. Dari adabnya ini saya lihat teman saya ini santri luar biasa. Walaupun beliau di sini diundang, tetap salingnya aja pakai tawaduk luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita ketularan berkahnya seorang kori, jadi anak-anak yang ahlul Quran, anak yang qurrat a'yun, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Amin Allahumma. Maka hari ini sampai mana lupa saya. Cucu, oh ya benar, makasih Pak Polisi udah diingetin. Berarti ini Pak Polisi ngajinya fokus banget nih. Ini gara-gara lenceng lurus ini. Makasih loh Pak Polisi udah mengingatkan. Nanti gampang Pak Polisi, amplopnya saya bagi 2. Ya Pak Polisi, amplopnya saya isinya. Satu hal yang kita harus pahami, pertama, kalau ada polisi diundang pengajian, kemudian beliau mengizinkan bahkan ikut berangkat ke pengajian, beliau adalah ciri-ciri polisi yang loyal. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Polisi kita. Loyal namanya. Kenapa? Memang zaman sekarang polisi itu kudu seneng ngaji Pak Polisi. Nggak cuman sekarang, harusnya dari sejak dulu. Iya, jangan sampai abdi negara sampai arogan, sombong dan angkuh. Semakin sering polisi ikut ngaji, insya Allah punya mental yang sehat. Kenapa abdi negara mentalnya harus sehat? Loh, abdi negara itu tiap hari pegangnya senjata. Contoh, tanya saya, Pak Polisi bawa pistol nggak nih? Oh, ada di belakang. Pistol mana itu di belakang posisinya? Bikin traveling nih pikiran. Polisi TNI tiap hari berkecimpungnya megang senjata. Maaf ya, nggak ada di dunia ini senjata yang berbahaya. Apa itu pistol? Apa itu granat? Apa itu bedil? Bahkan nuklir pun nggak berbahaya. Karena justru yang amat sangat berbahaya adalah orang yang menggunakan senjata tapi tidak didasari iman dan takwa. Maka polisi kudu seneng ngaji. Apalagi Pak Polisi jangan cuman berangkat ke pengajian, sektor ya, tiap hari buat istighozan, buat manakiban, dan setan-setan pada minggat. Dari senyumnya saya yakin beliau ada polisi yang selalu mengamalkan Tribrata. Kami polisi Indonesia, 1, berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3, pengen tahu lanjutnya Pak Polisi? Undang saya di markas Anda. Jebele lagi promosi. Dadi polisi angger menteng kelek ning tengah gili, hati-hati malaikat cebendetik mentelengi. Orang ibune berangkat ke pasar naik motor pakai sendal jepit be ditilang. Polisi bilang bukan saya. Saya cuma menjalankan tugas. Beliau abdi negara hanya menjalankan tugas, nggak ada wewenang untuk buat undang-undang. Betul Pak Polisi? Anda jangan sampai memandang sebelah mata abdi negara.
Hari ini beliau sama kayak kita, kepingin ngaji hidup normal, cuma beliau berseragam. Maka kalau seorang abdi negara harus didasari iman takwa yang kuat, ilmul ulama, siasatul mulki, dan harus tahu hikmatul hukama. Termasuk Pak Kuwu kita masih muda Pak. Berarti yang muda ini sedang yang betul-betul nggak cuman dikasih tahta, tapi harus tabarukan sama kiai. Jangan sampai gara-gara muda sekarang dewe. Yang muda, Pak Ku, udah berapa periode Pak Ku? Oh, baru 1. Udah berapa tahun Pak Ku? Oh, 5 tahun jalan. Besok mau nyalon lagi? Oh iya, manggunya. Udah ketara soalnya. Gak apa-apa Pak Ku, masih muda ini. Yang terpenting jadi kepala desa kudu siap mental. Yang namanya di Indramayu saya dengar kabar, maaf ya, nyalon kepala desa itu gengsi. Apa itu gengsi? Modalnya banyak padahal gajinya nggak seberapa. Gengsi Bu. Yang terpenting lagi masyarakatnya kudu lebih guyup rukun dan harus cerdas. Beda pilihan itu hal wajar. Yang terpenting tetap guyup rukun. Jangan sampai ke tetangga saya hanya gara-gara pilihan kuwu bakul tempe karo bakul welut nang pasar pada gelut. Tapi ada sebagian tetangga saya yang baik. Bukti nyata kemarin pas pilihan presiden, lakinya milih Prabowo, istrinya milih Jokowi. Tapi alhamdulillah kemarin istrinya mateng maning. Jadi jadi pemimpin pertama ilmu ulama, tahu ilmunya kiai, fikih, tasawuf, hadis, tafsir. Kalau nggak bisa minimal bisa baca Quran. Maka jadi nggak usah macem-macem. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa, plus aja nyolongan. Wis kayu gue bayu. Pak Ku maksudnya yang istighosah manakib biar kiai-kiai saja, yang puasa Daud ben para kiai mawon. Jadi cukup sholat puasa Ramadan, sholat Jumat plus aja nyolong Bu wis udah Bu. Saya ngomong begini Pak, politik itu kalau nggak didasari agama, aduh parah Bu. Saya kemarin kaget Kiai. Saya pulang ke Cilacap sekitar hampir 6-1 tahun kemarin, bahkan ini masih rame. Saya itu nggak ngedaftar, tapi tiba-tiba saya masuk survei calon Bupati Cilacap Jawa Tengah. Kaget saya. Masuk survei kok ada yang milih 0,5%, berarti ada yang nyoblos. Padahal nggak nyalon saya, dapat suara 0,5%. Saya heran itu. Banyak yang nawarin supaya nyalon DPR RI, nyalon wakil gubernur dan lain sebagainya. Saya ngucap dan saya ingat kiai saya bilang, bahkan orang tua saya manti-manti, mumpuni kamu diundang sampai di Sukrawetan, bahkan kamu ngaji sampai di Indramayu, panjenengan hadir di sini karena jenengan pirsonya, taunya, mumpuni ini santri. Maka datang panjenengan hari ini dengan cinta yang tulus. Tapi maaf, kalau sudah ada embel-embel partai politik di belakang saya, mungkin Anda tidak secinta malam hari ini. Mungkin begitu. Sehingga saya nggak macem-macem dan bahkan nggak mau main-main. Yang masalah ranah tahu politik, biar Pak Kuwu baik. Saya tukang gojlok bela. Hari ini datang saya sebagai seorang santri, bukan seorang ustazah, bukan seorang bunyai, saya santri. Karena ternyata namanya seorang pemimpin kudu ngerti ilmu ulama, minimal ngerti syariat. Yang kedua, siasatul mulki, tahu dengan perkembangan politik, tahu punya visi misi nyalon jadi pemimpin tujuannya apa. Kalau sampai kita hanya tahu ilmu fikih tanpa nggak mau melek dengan keadaan, siap-siap jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Dan sebaliknya,
hanya tahu ilmu politik tapi nggak tahu dasar agama, maka siap-siap akan menciptakan gerandong-gerandong di masa depan. Siapa itu gerandong-gerandong di masa depan? Aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikerikiti. Nanti dana bantuan bencana alam dikorupsi. Wih gerandong gue bu. Lembaga penyalur dana bencana sampai korupsi duit bencana bu. Ini kan malah lebih hina ketimbang gerandong. Maka mama, saya mau tanya nih bu, assalamualaikum. Sodakoh itu baik apa enggak? Sodakoh itu saya apa saya? Sodakoh itu saya. Tapi kalau sodakonya dari hasil korupsi, maaf, ibarat wudhu tapi nganggo banyu uyuh. Kira-kira sah apa enggak? Sah apa enggak? Maka kita kudu paham, haram itu dibagi dua. Ada haram li zatihi, ada haram li ghairihi. Haram li zatihi adalah haram dari zatnya, dari asalnya. Contoh maaf ya, daging babi, daging anjing, minuman keras, itu namanya haram dari asalnya. Tapi ada yang disebut haram li ghairihi, haram dari faktor eksternal, dari faktor luar. Contoh, daging sapi itu halal buat kita umat muslim. Tapi kok beli daging sapinya dari cara nyolong, maaf, itu daging sapi jadi haram untuk kita konsumsi. Maka namanya rezeki kudu hati-hati. Jangankan buat sodakoh, masuk ke perut anak kita harus rezeki yang halal, rezeki yang toyib. Karena halal haramnya rezeki yang masuk ke dalam perut sangat mempengaruhi karakter, sifat, bahkan kepribadian bagi seorang anak. Soalnya begini, di dalam kitab Huniyah, di zamannya Sayyidina Abu Bakar. Di zamannya Sayyidina Abu Bakar diceritakan di dalam kitab Huniyah, ada seorang manusia meninggal dunia, wafat, sedok alias wafat. Barang mati, iku mayit di rumah persis kayak mayit zaman sekarang. Didusi, diulesi, dikain kafani, ditali pitu, dimasukkan ke dalam kasuraga. Sebentar, kasuraga. Ibu tahu kasuraga nggak? Kasuraga itu keranda mayit. Gimana? Katil. Alurah paku. Katil apa katil? Oh katil. Til. Gimana sih benernya til apa til? Katil. Oh katil. Kalau di tempat saya Cilacap nyebutnya kasur raga. Kasur artinya tempat, raga artinya badan. Jadi kasur raga, tempat kanggo badan sing wis langka nyawane. Niku cara Cilacap. Kalau orang Sunda nyebutnya pasaran. Orang Kebumen Jawa Tengah yang sebelah barat, Kebumen Kulon, nyebutnya bandosan. Kebumen Wetan, perbatasan Purworejo, di sana daya nyebut andan-andan. Tapi ada di Jawa Timur nyebutnya benduso. Orang daerah Cirebon, Brebes, Indramayu, Pekalongan, Pemalang sampai Batam, Jawa Tengah sama kayak jenengan, nyebutnya katil. Ini saya pakai makhraj bu, biar nggak salah nyebutnya katil. Subhanallah Pak Ustadz Heru, ini kipas anginnya cukup siji baen. Oh dua, mana mau telu? Ya Allah, mangko niki muni vugu gitu bunyinya Pak Ustadz. Oh ya alhamdulillah Pak Ustadz. Kayaknya habis dari Qatar ini Pak Ustadz Heru. Ya baru balik ya Pak. Alhamdulillah Pak Ustadz. Pak Haji juga ya Pak Haji Heru. Alhamdulillah Pak Ustadz Haji Heru yang kumisnya jelantir.
kayak tambang dadung sapi. Mau kemana Pak Ustadz? Oh mau muter ke situ, alhamdulillah ya Allah. Di sini aja nggak apa-apa Pak Ustadz, biar nggak bingung, kasihan banget Pak Ustadz. Dari tadi kita fokus ngaji, Pak Ustadz lagi sibuk mikirin ilir. Makasih ya Pak Ustadz sudah sangat perhatian kepada saya. Tahu aja saya keringetan deleweran, Pak Ustadz langsung nengok ke belakang. Ih, anu nyilihiku, nyilih ilir dingin. Ini ilirnya siapa? Minjem dulu sama tetangga. Ya Allah makasih Bu. Ini saya sudah disiapkan ilir sekipas anginnya, seplus mesin-mesinnya, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih ya Pak Ustadz. Saya khawatir kalau di situ buah naganya jatuh Pak. Terima kasih. Jadi Pak Ustadz nggak mau nemenin Pakku kasihan Pak. Di sebelah saya rasanya udah deg-degan katanya. Pantesan ini panggung rasanya pating gremet. Jebule Pakku lagi grogi. Bapak Pakku cincinnya sekeong-keong Pakku yuk. Jangan salah, tuh cincinnya Pakku ada isinya. Salah satu doa yang tidak tertolak oleh Gusti Allah adalah doanya pemimpin yang adil. Tuh cincinnya Pakku, karena beliau seorang pemimpin yang adil, anak isine. Nyatanya alih-alihnya Pakku nek gue ngedek bisa mandek. Kan ada isinya. Maaf ya Bu. Jadi kudu siap apa? Siap dikritik. Ada dalan bosok sing disalana kune. Anak. Tambah telu ya Allah. Masuk angin sih Pak. Makasih loh Pak panitia luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya, hebat banget. Pantesan dari tadi di belakang ribut bain. Jebul lagi ubrek golati kipas angin. Ini dari gone Sartina. Hari gone ni wajem. Siapa maning ge? Ini Surti. Ana ini Surti gimangkat. Terima kasih kipas anginnya sudah dipinjamkan untuk ngipasin mumpuni. Lanjut ya Pak Ku. Jadi Ku tanggung jawabnya gede. Anakku dalane bosok di salana kune, anak bansos kurang tepat sasaran sing di salana kune, anak umar reot sing di salana kune. Nanti wingi anak randa babaran sing kon tanggung jawab kune. Maksudnya tanggung jawab di rumah sakit. Sing sabar ya Bu. Mudah-mudahan Pak Kuwu direwangi masyarakat di desa Sukrawetan dijadikan pemimpin yang adil, Kuwu yang amanah, Kuwu yang dijauhkan dari sifat dolim, mampu memakmurkan Sukrawetan. Allahumma itu Pak Kuwu wis didongakna ora sia-sia linggih nang sebelah kita. Lanjut maning shollu ala Nabi Muhammad. Sampai apa lupa. Oh iya, nanggone kitab Huniyah ana nang zamane Sayyidina Abu Bakar manusia meninggal dunia, wafat, sedok alias mati, dimasukkan ke dalam katil. Dimasukkan ke dalam katil, ternyata mau disolatkan, tiba-tiba datang tuh Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Sayyidina Abu Bakar datang kepingin ikut nyolatin itu jenazah. Agak unik gitu. Ternyata Sayyidina Abu Bakar pingin nyolati itu jenazah karena sang jenazah waktu hidup di dunia ahli ibadah, sholatnya nggak ketinggalan dan senang tadarus Quran. Tapi ketika Sayyidina Abu Bakar baru saja takbiratul ihram, ternyata tiba-tiba ujuk-ujuk dumadakan anak ulah teka. Anak ulah kene nyebutnya apa? Pada nek miki kan beda. Cilacap nyebutnya kasuraga, kene nyebutnya katil. Ulah tetap ulah lah kene. Ternyata Sayyidina Abu Bakar takbiratul ihram nyolatin itu jenazah, anak ulah teka. Ulane teka langsung nyokot anunya.
sebentar. Ini saya jangan dikira saya cerita jorok, Bu. Ini memang keterangan di dalam kitab Ghunyah memang begitu. Yang digigit itu manuknya. Bentar, kalau manuk terlalu kasar ya. Yang halus apa ya? Klakson motor. Kalau klakson motor yang suaranya banter kan bunyinya totot. Nah, klakson motor cilik mau nine. Nah, ayo. Berarti antara ngucap manuk sama maaf ya, klakson motor yang bunyinya cilik monine. Nah, berarti masih lebih sopan ngucap manuk, Bu. Ya enggak, Pak? Iya, jadi ini sementara ngucap klakson itu dirubah manuk aja ya. Sebentar, pokoknya saya jangan dia kira saya cerita jorok. Emang keterangan kitab di Ghunyahnya begitu. Jadi ketika ulane teka langsung nyokot manuknya si mayit. Bareng mayitnya manuknya dicokot ulah, Sayyidina Abu Bakar kaget. Sayyidina Abu Bakar langsung ambil pedangnya, dihunuskan buat mencelas itulah. Udah persiapan mau ngebunuh itu ulah, ternyata ulahnya bisa ngomong kayak manusia. Assalamualaikum Sayyidina Abu Bakar. Waalaikumsalam. Subhanallah. Laula kalau aku bisa ngomong kayak manusia. Iya, sebab aku ulah duduk sembarang ulah. Aku ulah utusan Gusti Allah. Kamu ulah sekarang di? Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Yang ketawa yang muda mesti, yang paham ini. Kayaknya ini ulahnya ketularan virusnya Iqbal Cepmek. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya, Sayyidina Abu Bakar, tolong, saya jangan dibunuh. Saya ini cuman utusannya Gusti Allah. Akhirnya pedang ini langsung dimasukkan ke tempat semula. Sayyidina Abu Bakar ngobrol sama itulah. Laula, saya mohon maaf nih. Tadi saya mau ngebunuh sampean dengan spontan karena sampean ini aneh. Datang-datang nyokot manuk. Itu yang buat saya bertanya-tanya. Kenapa yang digigit bukan wetenge? Kenapa yang digigit bukan lehernya? Kenapa yang digigit udu jempolnya? Kenapa mawi manuknya sing dicokot? Ibu masih nggak percaya ini. Baru ada pengajian jamaah nggak percaya sama kiainya. Baru mana ini? Akhirnya sang ular menjelaskan, iya Sayyidina Abu Bakar, saya ngegigit ini manuk karena manuk bukan sembarang manuk. Iki manuk sing langka matane. Saya diutus ini oleh Gusti Allah. Emang betul. Subhanallah, ada bahaya nih, Pak. Ada barungan. Gak apa-apa, biarin. Lagi ulan nih tak. Baca pinter. Iku baca nemu kostum ulan ngendi. Ora apa-apa sih, tapi ulana sih mata anak matane ya, ulana matane. Luar biasa nih anak-anak kita, Bu. Hari ini yang ikut pengajian memang dianjurkan oleh para kiai kalau ibunya ngaji, anaknya diajar. Kenapa? Karena anak-anak yang berangkat pengajian nanti kalau pas doa penutup disuruh amin yang paling banter. Termasuk itu tuh ular yang baru lewat tuh. Itu bocah bodone durung pecah. Arane bocah bodone durung pecah berarti doanya betul masih suci, masih dekat banget dengan Tuhan. Maka nanti adik-adik sekalian, nanti kalau pengajiannya udah selesai, pas lagi doa penutup aminnya yang kenceng. Ya deh ya? Ya deh ya? Gedengge? Ya, enggak apa ya, si bingung ya ngomong. Oke, anak-anak kita yang hari ini berangkat ngaji, mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh-solehah.
anak yang qurrata ayun, anak yang mampu menyelamatkan tiang seputunya akhiratnya. Allahumma bokat lewat mana ibu? Ini namanya ngomong langsung praktek ini. Udah deh langsung tegak. Awas sih pada di mana hati-hati. Kalau saya mah aman. Neng ini kitab Ghunia ini. Ternyata ulane teka si ngomong bareng Sayyidina Abu Bakar. Iya memang. Ini mayit waktu hidupnya Ali ibadah. Sholatnya nggak ketinggalan. Ali sholat jamaah. Tapi saya diutus oleh Allah supaya ngegigit ini manuknya mayit, karena mayit ini waktu lagi hidupnya maaf nek pipis wawi ke ora bersih, ora cewek. Ini gara-gara ada barongan lewat tadi nih Pak. Ora bersih sama ora cewek itu beda. Kalau kurang bersih atau ora bersih berarti wis nglakoni cewek tapi kurang teliti. Tapi nek ora cewek kuwi blas nggak ada niat nglakoni cewek. Kang Sarmin